Selamat datang di webinar kali ini bersama Ciputra IVF lagi nih, bareng sama Dokter Sigit lagi. Nah, untuk ayah bunda yang sudah hadir, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk dengerin ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Sigit nanti. Tidak perlu lama-lama lagi nih, aku mau nyapa Dokter Sigit yang sudah hadir di sini. Halo, selamat sore Dokter Sigit. Halo Nin, selamat Halo, sore. selamat sore Dokter. Terdengar suaraku Selamat Dok? sore. Terdengar dengan jelas, Dokter terima apa kasih. kabar nih? Baik, Kita sehat. ngobrol lagi, ya sehat. Kita ngobrol lagi nih bareng-bareng sama ayah bunda dengan topik yang berbeda ya dok ya. Nah, Baik, di sini sudah lebih dari 20 orang yang sudah join. Mungkin kita bisa langsung ya dok ke materi dokter. Silakan baik, dokter. baik. Halo, selamat sore semuanya buat ayah bunda semuanya ya. Hari ini saya Dr. Sigit Pradono Diptuadi akan bersama-sama. Yuk kita diskusi dan topik kita hari ini adalah peluang hamil berdasarkan dari usia. Karena memang nanti usia itu memegang salah satu peran yang penting, terutama untuk wanita, tetapi jangan lupa juga yang dari pria juga bisa memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan juga outcome atau keluaran dari hasil konsepsi itu sendiri atau dari keturunan yang akan dihasilkan. Oke, ya hari ini kita akan berbicara salah satu topik yang penting dan memegang peranan yang cukup signifikan, baik untuk yang pria ataupun dari wanita, yaitu usia. Dan bagaimana nanti usia itu akan berpengaruh terhadap peluang kehamilan, dan nanti mungkin kira-kira apa yang bisa dilakukan, itu kita akan bahas atau kita diskusikan bersama-sama. Oke, mari kita mulai. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana peluang dari hamil berdasarkan dari usia, kita melihat dulu apa sedikit tentang definisi-definisi atau batasan-batasan yang kita gunakan, seperti yang tertera di atas adalah tentang kesuburan. Apa sih sebenarnya kesuburan itu? Adalah kemampuan seseorang atau kemampuan pasangan tersebut untuk memiliki keturunan secara alami dalam artian dengan hubungan secara alami, dan kesuburan itu mengacu pada kemampuan seorang wanita untuk hamil dan seorang pria untuk membuat seorang wanita tersebut atau pasangan tersebut hamil, ya. Dan ini melibatkan faktor biologis seperti misalnya pada wanita itu ada tiga hal yang berperan penting, yaitu yang pertama dari sel telurnya, baik dari produksi dan kualitasnya, dan yang kedua adalah bagian dari dinding rahim, di mana tempat nanti embrio atau hasil dari pembuahan tersebut akan menempel dan berkembang, yaitu yang dipengaruhi dari ketebalan dan juga kualitas dari dinding rahimnya. Dan yang ketiga yang dibutuhkan dari seorang wanita adalah keutuhan atau potensi dari saluran hidung telur yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan pada pria, apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah produksi dan kualitas dari sperma, tetapi kalau kita juga berbicara tentang kehamilan secara alami, jangan kita melupakan bagaimana apakah ada gangguan-gangguan terutama pada gangguan di ejakulasi ataupun gangguan dari ereksi dari seorang pria tersebut. Itu juga bisa memberikan faktor yang berpengaruh terhadap kesuburan atau fertilitas. Nah, jadi secara garis besar, untuk mendapatkan keturunan melalui dari pembuahan secara alami atau hubungan seksual secara alami, itu diperlukan serangkaian peristiwa yang kompleks. Yang pertama tadi sudah disebutkan adalah ovulasi atau adanya keluarnya sel telur dari indung telur itu sendiri, dan kualitasnya juga harus baik. Yang kedua adalah produksi dan kualitas dari sperma yang juga baik. Lalu yang ketiga, adanya pertemuan antara dari sperma dan sel telur tadi di dalam dari saluran indung telur atau saluran tuba yang paten atau jadi intak. Tidak ada halangan, jadi jalannya kalau kita analogikan seperti jalan tol, jalannya ya luang aja, lurus ya, mulus, nggak ada hambatan sama sekali. Dan yang keempat, dari pembuahan tersebut jadi bersatunya sel telur dan juga sel sperma itu akan menghasilkan embrio yang baik. Nah, otomatis ada uh, diberikan ataupun memberikan genetik yang baik. Jadi mungkin tadi sudah disebutkan oleh ini, salah satunya adalah dari pemeriksaan PGTA, ya, prenatal genetic screening atau genetic testing, ya, dan sudah
tersedia di IVF kita ya. Nah, lalu yang kelima adalah bagaimana transportnya. Jadi kalau sudah pembuahan itu terjadinya di saluran indung telur. Nah, setelah dibuahi otomatis dia juga harus berjalan dan harus menempel ke dalam dari dinding rahim itu sendiri ya. Dan jadi yang terakhir adalah kesuksesan implantasi atau artinya menempelnya embrio itu ke dalam dari dinding rahim itu sendiri. Nah, 6 faktor itu yang berperan terhadap dari kesuburan secara alami. Nah, di satu sisi tadi kita sudah menyebutkan tentang kesuburan atau fertilitas. Nah, di sisi yang lain adalah adanya infertilitas. Apa sih infertilitas itu? Kegagalan dari suatu pasangan untuk mencapai kehamilan dan atau mempertahankan kehamilan setelah berusaha melalui hubungan seksual tanpa kontrasepsi dan itu dilakukan secara teratur. Nah, yang kita maksud dengan secara teratur ini, ayah bunda, ada batasannya. Jadi ibaratnya kan teratur, dok. Misalnya setiap 2 minggu satu kali, betul itu teratur. Tetapi yang kita inginkan atau yang kita katakan sebagai idealnya, hubungan tersebut harus dilakukan antara 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu dan usaha tersebut itu harus dilakukan kurang lebih setidaknya sekitar 1 tahun ya, atau pada beberapa pasangan nanti karena sesuai dengan topik kita yaitu peluang hamil berdasarkan dari usia, maka apabila ada yang pertama seorang wanita tersebut usia yang sudah lebih dari 35 tahun, itu tidak lagi kita menggunakan batasan 1 tahun, tetapi menggunakan dari batasan 6 bulan, itu sudah boleh atau dalam artian oke, ayo kita periksa yuk, kita cek yuk apa yang kita bisa perbaiki, apa yang mungkin kita bisa lebih optimalkan untuk mendapatkan keturunan itu sendiri. Atau yang kedua, kalau misalnya walaupun belum di atas dari 35 tahun, akan tetapi ini terutama ya pada bunda atau pada wanita, mungkin sudah ada pengaruh-pengaruh atau operasi dari indung telur itu sendiri ataupun dari saluran tuba. Contohnya dulu sebelum menikah dok pernah ada kista. Nah, kistanya itu karena mungkin besar dan satu atau lain halnya, jadi akhirnya indung telur itu harus diangkat. Salurannya juga ikutan diangkat. Nah, itu juga sama, kita juga tidak menggunakan dari 1 tahun juga, tetapi juga menggunakan 6 bulan sebagai batasan minimal kita untuk kita melakukan treatment atau melakukan screening bagaimana proses-proses atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fertilitas itu bisa kita tangani dengan baik. Nah, seperti yang mungkin Anda bisa lihat, salah satunya adalah eh, yang penyebab dari infertilitas atau yang berpengaruh terhadap infertilitas adalah usia. Selain itu adalah masalah dari sel telur, lalu ada kista seperti kista coklat atau endometriosis yang nanti akan memberikan gangguan dari struktural atau artinya bisa misalnya menghambat atau memblok ya, jadi membuat saluran indung telur itu jadi lebih sempit, lalu membuat dari sel-sel telurnya juga tidak bisa optimal untuk berkembang ya. Nah, selain itu juga nanti penyebab dari infertilitas jadi sistem reproduksi prianya sendiri. Kalau ayah bunda ingin mungkin ya tergelitik gitu, kira-kira sebenarnya siapa sih dok yang berperan lebih banyak ya? Laki-laki atau perempuan atau sama saja atau gimana? Nah, ternyata di studinya itu adalah sama saja. 40% dari wanita, 40% dari pria, ya. Nah, dari 40% yang wanita itu sebenarnya tergantung dibagi menjadi tiga, antara dari saluran tubanya, kelainan di tubanya, atau gangguan di daerah dinding rahim, ataupun gangguan di indung telurnya itu sendiri. Lalu 40% yang terdiri dari pria ya itu secara garis besar yang terdiri dari gangguan ejakulasi, gangguan dari ereksi, ataupun gangguan atau kualitas dari sperma itu sendiri. Dan bagaimana? Kan tadi dokter Sigit mengatakan ya, kalau ayah bunda jeli tadi mendengar 40%, 40%, baru 80 dok. Terus 20-nya bagaimana? Nah, 20-nya itu adalah bisa termasuk yang idiopatik dalam artian kita tidak mengetahui sebabnya. Ya, dan yang kita bisa lakukan apa ya? Kita lihat satu-satu apa yang bisa kita optimalkan, kita optimalkan. Nah, itu yang menjadi bidang fertilitas ini sangat menarik karena semakin hari pasti akan semakin berkembang ilmunya dan akan memberikan hasil yang semakin lebih tinggi.
buat ayah dan bunda sekalian ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik kepada usia. Dari data medis itu memang beberapa statistik yang relevan mengenai dari usia terhadap kesuburan adalah dari wanita. Satu dari tiga pasangan itu akan mengalami kesulitan hamil pada saat si wanita tersebut usianya sudah di atas dari 35 tahun. Sedangkan pada pria, walaupun memang tidak sebesar pada wanita, akan terjadi penurunan kualitas sperma juga. Nah, yang kita katakan dengan kualitas dari sperma itu tidak saja jumlahnya, akan tetapi juga materi genetiknya, ya. Jadi kalau misalnya yang ayah bunda ingin tahu, maksudnya dokter sedikit materi genetik seperti apa. Contoh misalnya sebagai ada kelainan genetik seperti kelainan di kromosom 21 atau trisomi 21, atau yang sering sebagai awam ya, ayah bunda mungkin mengenalnya sebagai keterbelakangan mental atau mungkin dengan Down syndrome, itu karena ada kelainan genetik. Dan itu penyebabnya bisa saja dari yang pria di mana sudah mulai ada penurunan secara kualitas genetik dari sperma itu, kalau dari beberapa penelitian mengatakan di usia kurang lebih sekitar 50 tahun itu sudah ada penurunan dari kualitas genetik. Sedangkan kalau kualitas dari mohon maaf kalau misalnya dari jumlah dari sperma, dari bentuk dan sebagainya, beberapa studi mengatakan bisa antara sekitar 60 sampai 70 tahun itu baru mengalami penurunan ya. Jadi yang dari pria ya walaupun tadi katakan oh dokter Siki bilang cuma wanita, enggak ya. Ayah juga sama loh, tapi ya memang masih apa namanya panjang ya di antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, terkait sedikit dari yang pria, tadi saya jelaskan memang kan masih dari kualitas sperma, dari genetik, dan jangan lupa kalau kita masih tetap berbicara sebagai kehamilan secara spontan atau alamiah, maka di atas dari 50 tahun itu juga sudah biasanya ada gangguan seperti gangguan ejakulasi ataupun gangguan dari ereksi itu sendiri. Nah, ini kembali slide yang memberikan gambaran buat ayah dan bunda sekalian ya, bagaimana sih peluang saya untuk hamil dari usia saya. Nah, ini kita berkaca dari hubungan seksual secara alami. Jadi tidak dimasukkan kalau misalnya berbantu seperti misalnya dengan inseminasi ataupun dengan bayi tabung itu sendiri. Nah, sebenarnya seorang pasangan tersebut kalau dikatakan dalam artian normal ya secara keseluruhan, maka 84% itu hamil spontan kok. Tapi dalam waktu berapa tahun? Dalam waktu 1 tahun. Ada syaratnya nggak, Dokter Sigit? Ada dong. Syaratnya yaitu harus berhubungan antara 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, bagi yang belum hamil, bagaimana dok? Tenang aja. Ya, jangan karena nanti Anda mengetahui stres itu juga berpengaruh loh terhadap fertilitas ya. Mungkin satu saat kita nanti bisa ngomong lebih banyak ya, pengaruh stresor terhadap dari fertilitas itu juga menarik. Nah, akan tetapi yang saya mau tekankan adalah tenang aja dulu. Ya, yang penting kan kita usaha dulu. Ya, nah ternyata dari statistiknya setengah dari yang belum hamil pada saat di 84% yang dalam 1 tahun itu akan hamil di tahun kedua atau proporsinya kurang lebih sekitar 92%. Ya, nah terus apa hubungannya dok sama dari usia? Nah ini dia kita akan melihat pada tahun ketiga ada perbedaan yang usianya di 35 tahun akan hamil di tahun ketiga itu sebanyak 94%. Sedangkan kalau sudah di atas dari 35 atau sekitar 38 tahun akan hamil di kurang lebih sekitar 77% probabilitasnya ataupun proporsinya. Ya, nah sebagai jadi rate-nya bagaimana sih? Kalau kurang dari 35 tahun seorang wanita tersebut, 60% akan hamil itu akan dicapai dalam waktu 6 bulan dan 85% akan dicapai dalam 1 tahun. Akan tetapi, kalau wanita tersebut usianya sudah lebih dari 35 tahun, maka yang 60% tadi tidak lagi dicapai dalam waktu setengah tahun, tetapi dicapainya dalam 1 tahun. Sedangkan yang 85% itu akan dicapai dalam 2 tahun. Jadi lebih lambat, lebih sulit, kurang lebih sekitar 50% ataupun doubling ya dibandingkan kalau dari yang
kurang dari 35 tahun. Nah, itu Anda melihat sendiri dari bagian tabel ya, itu apa sih artinya? Itu Anda melihat bahwa sebenarnya paling tinggi usia untuk peluang untuk hamil itu di awal dari 20 sampai 20 akhir. Ya, nah, eh, dan sudah mulai agak turun, itu awal-awalnya ya sudah cukup lumayan signifikan, itu setelah di usia 30 tahun. Ya, di 30 tahun itu sudah mulai turun sebenarnya, tetapi tidak terlalu cepat. Kalau dibandingkan setelah 35 tahun itu makin cepat lagi. Oke, nah itu yang tadi mungkin dikatakan sebagai ataupun data-data dari hubungan yang biasa ya atau yang secara natural. Nah, apakah iya dok kalau misalnya nanti dengan insem ataupun misalnya dengan bayi tabung pada pengaruhnya tidak usia tersebut ada ya. Nah, dari data yang saya dapatkan dengan insem saja angka keberhasilan insem untuk wanita yang kurang dari 31 tahun itu 74%. Sedangkan kalau 31 sampai 35, mereka dari statistiknya atau dari penelitian tersebut mengatakan keberhasilannya 62%. Sudah turun ya, tadi dari 74 turun kepada 62. Sudah hampir lebih dari 10%, hampir 12% ya. Nah, bagaimana kalau di usia lebih dari 35 tahun, turun lagi menjadi 54%. Nah, oke dok, kita nggak ngomongin insen. Ya udah langsung ke bayi tabung. Ada pengaruhnya enggak? Ada. Nah, ini kita melihat dari angka kelahiran hidup atau live birth-nya ya. Kalau misalnya kurang dari 35 tahun dengan menggunakan bayi tabung, metode bayi tabung, kelahiran hidupnya itu adalah di sekitar 41,5%. Kalau misalnya di antara 35 sampai 37 turun menjadi 31,9%. Jadi kurang lebih sekitar 10% loh langsung bedanya yang antara kurang dari 35 tahun dan 35 sampai 37. Bagaimana dok kalau sudah lebih tinggi lagi usianya atau lebih advance lagi di 38 sampai 40 itu hanya 12,4%. Jadi 50% lebih turun dibandingkan yang tadi usianya di 35 sampai dengan 37 tahun ya. Nah, bagaimana terus akan lebih advance-nya 41 sampai 42%, 42 tahun hanya berhasil sekitar 5%, lebih dari 44 itu hanya peluang keberhasilan untuk live birth-nya saja hanya 1%. Ya, nah, oke, nah ini artinya apa sih? Jadi memang usia itu memiliki peranan penting terhadap dari fertilitas atau memberikan kontribusi yang cukup banyak. Penyebabnya kenapa? Karena otomatis ada degeneratif atau dalam artian penurunan kualitas, baik itu dari kualitas sel telurnya itu sendiri, kualitas bagaimana tubuh menghasilkan hormon-hormon yang untuk menstimulasi dari sel telur itu sendiri, dan juga otomatis kan biasanya bertambahnya usia mungkin ada beberapa penyakit yang dulunya nggak ada kista endometriosis, sekarang ada kista endometriosis. Dulu miomnya cuma 1 cm, bertambahnya usia di 35 tahun sudah menjadi 5 cm contohnya. Hal-hal tersebut akan berpengaruh terhadap fertilitas. Ya, nah, tetapi seperti yang saya katakan, jangan stres dulu, jangan panik dulu. Kenapa? Di sini ayah atau bunda bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan Indonesian Calculator Oocyte. Itu sebenarnya untuk melihat dari usia biologis Anda. Ya, jadi walaupun misalnya Anda berusia misalnya 35 atau 36 tahun, bukan berarti atau langsung semerta-merta mengatakan Anda peluangnya pasti lebih kecil daripada misalnya yang usianya di 30 tahun. Ya, belum tentu. Kenapa? Bisa saja usia Anda mungkin 35 tahun, tetapi kalau kita melihat dari cadangan sel telurnya dengan menggunakan tes darah ya, kita mengetes dari anti-Mullerian hormonnya atau AMH, ternyata biological age Anda atau usia biologis Anda itu bisa mendekati mungkin di antara 31 atau 32. Otomatis hal tersebut akan juga meningkatkan peluang bahwa ternyata walaupun secara usia itu 35 tahun, tapi secara biologisnya cukup bagus kok. Mungkin fertility rate-nya juga akan sebagus orang-orang dengan usia yang sesuai di antara sekitar 30 atau 31 tahun ya. Jadi Bunda jangan stres dulu. Kita cek dulu aja satu-satu. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk kepada tadi sudah kepada yang peluang ya hamil terhadap dari usia. Nah, secara umum atau memberikan gambaran kepada ayah bunda sekalian, varietas pada pria, masalahnya apa sih? Kalau dari sperma itu ada tiga yang kita lihat, bagaimana dari jumlahnya, bagaimana juga dari kecepatan ya, jadi jumlah sperma yang hidup dan bergerak baik, lurus ya, dan juga dari kelainan bentuknya. Jadi ada bentukan normalnya itu berapa persen. Nah, itu yang akan kita lihat pada saat melakukan analisa sperma. Dan kalau misalnya kita tidak menemukan apa-apa, itu yang kita katakan dengan azoospermia. Jadi tidak ada sperma sama sekali di air mani. Nah, bagaimana dok? Otomatis itu butuh pemeriksaan lebih lanjut, tetapi kalau memang masih ada, kita masih punya kok ayah bunda teknologinya untuk membantu, yaitu misalnya dengan TC, MESA, TESA. Nah, sebelum itu dilakukan, otomatis pasti kita akan melakukan pemeriksaan yang sesuai. Oke, nah, masalah yang lainnya apa? Ada gangguan dari ejakulasi, disfungsi ereksi, dan juga varikokel. Varikokel itu apa sih? Varikokel itu kayak orang varises, tapi mohon maaf, bukan di kaki, tetapi di bagian dari biji kemaluan atau buah sakar. Nah, dari varises itu akan meningkatkan suhu, sehingga produksi dari sperma itu juga akan menurun atau berpengaruh. Bagaimana cara menangani? Yang pertama, menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang memang kurang baik, seperti misalnya apa, merokok ataupun juga konsumsi alkohol. Kalau saya sering memberikan input ya atau saran, ingat loh, untuk berhenti merokok atau alkohol itu bukan cuma untuk fertilitas. Kalau nanti sudah berhasil, sudah dikaruniai dan sama yang di atas ya, mendapatkan keturunan, apa iya nggak maunya sehat? Mau dong, ya kan? Nah, otomatis itu merokok dan alkohol akan berpengaruh terhadap kesehatan Anda secara keseluruhan. Oke, nah yang kedua apa? Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Dan yang ketiga, mengelola stres. Kan yang tadi menjadi momok ya, tidak saja pada wanita, tapi pada pria juga sama. Dan juga menjaga berat badan ideal. Bagaimana caranya? Olahraga yang teratur. Berapa banyak sih dok atau macamnya seperti apa? Macamnya sebenarnya terserah ya. Tetapi yang kita inginkan adalah jumlah dari waktunya dan intensitasnya itu harus moderate ya, yaitu berapa? Antara 150 menit per minggunya atau kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit setiap harinya. Oke, menghindari paparan panas yang berlebihan, terutama pada biji sakar seperti berendam air panas atau sauna, atau juga mungkin dari olahraga sebenarnya bersepeda. Bukan saya tidak memperbolehkan ayah semua untuk bersepeda, boleh kok bersepeda. Cuman kan kadang-kadang karena pakai celana yang sangat ketat ya, jadi membuat biji sakar itu jadi tertekan ke atas, lebih mendekati dari rongga perut, jadi akan meningkatkan suhu. Jadi kalau misalnya ayah mau bersepeda boleh, tapi misalnya nih 2 jam 3 jam kan sudah selesai bersepeda, gantilah celananya, ganti bajunya. Jadi menggunakan yang lebih longgar. Jangan pada saat mungkin sama-sama kayak sama temen ya, lagi makan dan sebagainya, bisa berjam-jam atau setengah hari dengan pakaian yang ketat seperti itu. Ya, jadi bukan salah olahraga bersepedanya itu bagus, tetapi mungkin setelah itu Anda harus memperhatikan kesehatan dari reproduksi itu sendiri. Ya, nah cara nangani juga bagaimana kalau memang diperlukan kita memberikan beberapa suplemen ataupun terapi-terapi hormon dan juga kalau misalnya memang ada varises di bagian dari biji kemaluan maka kita lakukan operasi atau kita katakan dengan varicocellectomy. Oke, nah bagaimana untuk wanita? Wah, dari wanita memang lebih kompleks ya, karena kan tadi yang dijaga sebenarnya ada tiga, dari indung telur, dari saluran tuba, dan juga jadi ketebalan enzim. Ya, kalau kita melihat dari gangguan sel telur atau gangguan ovulasinya, yaitu seperti PCOS atau misalnya kegagalan ovarium prematur, ini bisa biasanya gejalanya tidak dapat haid yang lama, bahkan mungkin timbul gejala-gejala seperti orang menopause padahal usianya masih di bawah dari 40 tahun. Lalu masalah struktural dalam artian ya ada yang rusak ataupun ada yang terganggu, baik itu di bagian dari rahim ataupun saluran induk telur. Dan juga jangan lupa ada masalah hormonal seperti yang di thyroid atau di kelenjar gondok. Lalu fibroid itu adalah mioma dan juga sumbatan di saluran indung telur. Biasanya itu karena dari infeksi ataupun juga karena dari kista endometriosis di sekitarnya yang mengganggu dari saluran tubuh itu sendiri.
Kondisi lain seperti apa? Adanya mungkin penyakit bawaan sebelumnya, seperti misalnya ada kencing manis, lalu juga penyakit-penyakit autoimun, seperti misalnya dengan kekebalan darah, SLE itu juga bisa berpengaruh. Faktor usia tadi saya sudah jelaskan lebih detail kepada ayah bunda sekalian. Nah, gimana cara nanganinnya? Ya, nah yang pertama sebenarnya mungkin tadi kalau kita lihat kan dari atas ke bawah, ini kita dari bawah ke atas. Yang pertama adalah mengelola stres dulu. Ya, karena wanita itu rentan banget terhadap stresor ya. Apa-apa dipikirin, ya enggak apa-apa, boleh memang secara natural seperti itu. Tetapi Anda nggak boleh terus berlarut-larut dalam kondisi cemas dan stres itu. Coba diskusi dengan pasangan Anda, apa yang bisa dilakukan paling tidak untuk mengoptimalisasi atau mengetahui masalah. Jangan sudah mau ke dokter takut nanti dokter sedikit ngomongin ini itu lah. Justru kalau misalnya kita ketahuan ya kita ngomong, kita bisa akan berikan terapi yang sesuai sesegera mungkin. Dibandingkan mungkin Anda menunda-nunda malah yaitu tadi dari usia juga berpengaruh ya ayah bunda. Jadi itu akan memberikan tantangan lebih apabila Anda menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan atau paling tidak memastikan bahwa semuanya baik ya. Yang kedua apa? Perubahan gaya hidup seperti banyak makan sayur ya, buah dan juga jangan lupa istirahat yang cukup ya. Nah, selain itu apa? Selain itu dengan olahraga sama 150 menit per minggunya, juga menghindari zat-zat yang lain seperti misalnya merokok ataupun alkohol. Mungkin kadang-kala kita juga membutuhkan pembedahan untuk mengatasi masalah struktural seperti pengangkatan dari miom atau pengangkatan dari kista, ya, dan juga kita juga bisa memberikan setelahnya itu mungkin dengan pengobatan-pengobatan medis terlebih dahulu. Apabila memang dengan pengobatan medis memang masih belum, maka sudah saatnya untuk memasuki fase berikutnya yaitu dengan teknologi reproduksi berbantu, yaitu ada dua, IUI atau inseminasi dan juga IVF ataupun bayi tabung ya. Jadi kalau program hamil secara singkat ada tiga ya ayah bunda, sebagai penyegaran mungkin ayah bunda mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun mungkin ada yang sudah pernah ataupun tertarik mengenai dari program hamil, itu ada tiga. Yang pertama dengan induksi ovulasi, jadi kita hanya memberikan obat kepada si wanita tersebut ya untuk merangsang supaya sel telurnya itu tidak lagi hanya cuma satu, tetapi lebih dari satu sehingga peluang untuk bisa hamil itu akan lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah dengan inseminasi dan yang ketiga adalah dengan bayi tabung. Ini dia. Jadi induksi ovulasi itu prosedur medis untuk merangsang pertumbuhan dan pelepasan dari sel telur dari indung telur atau ovarium pada wanita yang mengalami gangguan. Jadi mungkin ovulasinya tidak teratur, nggak tahu dok masa suburi gimana, siklusnya nggak teratur gitu ya, pusing juga kapan ngitungnya. Nah itu mungkin kita bisa lakukan stimulasi supaya kita sudah lebih terukur atau juga untuk timingnya akan menjadi lebih tepat dalam kita menentukan kapan masa suburnya. Langkah umumnya seperti apa? Yang pertama kita evaluasi dulu, ya, apakah ada gangguan-gangguan yang lainnya, terutama dari kesehatan reproduksi. Yang kedua, pemantauan dari siklus menstruasi. Ini mungkin ayah bunda akan lebih baik sekali, akan sangat menolong buat kita. Kalau misalnya sudah ada pengamatan paling tidak sekitar 6 bulan, ya, minimal berapa? Ya 3 bulan, tetapi 6 bulan itu sesuatu yang ideal. Ya. Lalu kalau misalnya kita sudah mendapatkan gambarannya, sudah melakukan pemeriksaan dari USG contohnya, kita bisa menentukan, nah kalau sudah ditentukan, maka akan dipilih induksi ovulasi yang tepat buat bunda sekalian, yaitu dengan pemberian obat. Setelah itu kita lakukan pemantauan dengan USG atau ultrasonografi untuk melihat nih sel telurnya kapan matangnya dan kapan masa suburnya. Kadangkala kita perlu memberikan beberapa suntikan hormon untuk merangsang supaya sel telur itu pecah atau ovulasi, sehingga kita bisa dengan lebih tepat menentukan, oh ya subur nih, misalnya hari ini disuntik, besok itu sudah subur, jadi malam ini ditambahkan dengan 3 malam berikutnya, itu biasa kita anjurkan untuk melakukan hubungan suami istri ya. Nah setelah itu ya tinggal nunggu kabar gembiranya. Biasanya kita melakukan kurang lebih sekitar 16 hari pasca dari ovulasi itu sendiri ya. Nah, yang kedua adalah inseminasi. Sebenarnya ini lebih separuh-separuh ya, lebih ke alami sebenarnya. Dia hanya
bypass atau jalan pintas, di mana sperma itu pada saat hubungan seksual itu dikeluarkan di depan dari mulut rahim. Sedangkan pada inseminasi, sperma itu akan kita cuci, akan kita saring ya, lalu yang baik itu kita langsung masukkan ke dalam rahim, sehingga itu akan memperbesar peluangnya untuk mendapatkan keturunan atau si buah hati. Nah, inseminasi ini sebagai program alternatif menjembatani antara dari yang hubungan alami yang mungkin masih belum memberikan hasil dan juga sebelum dari dilakukan IVF. Biasanya memang kita menggunakan batasan 3 kali untuk dilakukan inseminasi. Bila masih belum berhasil, maka yang berikutnya dengan IVF ataupun bayi tabung akan memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, inseminasi itu jadi direkomendasi untuk siapa? Kalau misalnya ada dari ayah, mungkin ada gangguan sperma yang ringan sedang, dari ibu kalau misalnya ada sedikit endometriosis ya, tidak terlalu berat, dan juga kita sudah buktikan bahwa pada saluran induk telurnya itu juga masih intak, jadi tidak terpengaruh dari endometriosis itu sendiri, dan juga pada beberapa yang tidak dapat dijelaskan. Ya, jadi sudah tadi sudah 1 tahun semuanya bagus, semuanya normal, kok masih belum dok? Ya sudah, mungkin dengan kita coba dulu dengan inseminasi untuk memperbesar dari peluangnya itu sendiri. Ya, dan yang terakhir adalah dengan bayi tabung ya. Kalau dari bahasanya tabung, kalau dulu waktu kecil apa iya ya bayinya ditabungin ya, enggak. Ya ternyata itu adalah pembuahan yang dilakukan di luar. Jadi pembuahan dari pertemuan dari sel sperma dan sel telur itu kita lakukan di laboratorium ya. Sebenarnya tidak ditabung, tetapi seperti yang kita katakan dengan cawan baterai ya. Nah, dari pembuahan tersebut yang kita katakan dengan pembuahan in vitro, lalu kita tunggu atau kita biarkan ya dalam inkubator itu kurang lebih sekitar antara 3 sampai 5 hari. Nah, dari situ kita akan bisa mendapatkan dari embrio-embrio tersebut, dan embrio-embrio yang baik itu akan kita tanamkan kembali. Tindakan ini itu bagaimana sih dok bayi tabung sebenarnya ya? Ayah bunda sebenarnya jangan khawatir, sudah sangat-sangat maju ya di belakangan ini, bahkan kenapa kok kita katakan sangat maju? Bayi tabung yang pertama saja sudah dilakukan di 1978. Jadi otomatis sekarang teknologinya jauh lebih baik. Dari angka keberhasilan ataupun angka safety-nya juga akan lebih baik. Nah, akan tetapi tetap karena masih banyak sekali faktor juga yang berperan, jadi kemajuan di bidang dari fertility ini juga masih tetap akan berkembang. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan bisa bayi tabung itu berhasil, dok? Gitu kan, soalnya program juga cukup lumayan ya, dibandingkan kalau misalnya dengan kehamilan alami ataupun kehamilan dengan inseminasi. Nah, yang bisa mempengaruhi adalah yang pertama dari usia. Tadi yang saya katakan, bagaimana pengaruh usia tersebut, terutama dari yang wanita, yang kedua juga dari yang prianya, ya. Dan yang kedua, pola gaya hidup. Ya, gaya hidup itu akan baik apalagi kalau misalnya ayah bunda sudah melakukan itu 3 bulan sebelum dilakukan treatment atau sebelum dilakukan program hamil. Itu akan memberikan, misalnya kita berikan dengan stimulasi yang contohnya diberikan satu obat gitu ya. Nah, harapannya sel telurnya bisa bagus. Ini kok nggak bisa bagus sih dok? Kadangkala pengaruh dari gaya hidupnya. Mungkin dari indeks massa tubuh, yaitu perbandingan antara tinggi badan dan juga dari berat badan ibu yang memang masih belum ideal, belum baik, itu juga bisa berpengaruh. Stresor juga bisa berpengaruh, dan olahraga sedangkan akan meningkatkan peredaran darah, terutama di bagian dari panggul, sehingga otomatis kita berharap bahwa kualitas dari sel telur, kualitas dari hormon, kualitas dari dinding rahimnya akan jauh lebih baik. Ya, dan yang ketiga manajemen stres. Ya, ayo ayah bunda boleh tuh ya kalau sudah lagi masa subur cuti dulu. Mungkin ya, jadi jalan-jalan dulu, stres apa menghilangkan stres dulu, itu banyak sekali yang berhasil secara alami ya. Dan yang keempat adalah kalau misalnya kita dengan IVF tergantung dari kualitas embrionya seperti apa, dan kualitas embrio sekali lagi dipengaruhi dengan usia dari ibu terutama ya. Lalu yang terakhir adalah apakah ada riwayat penyakit ataupun gangguan reproduksi yang lainnya.
Kalau misalnya ada, otomatis hal tersebut akan bisa menurunkan angka keberhasilan dari bayi tabung. Jadi biasanya kita melakukan stabilisasi dulu, kayak contohnya misalnya dari penyakit kencing manis yang belum terkontrol, gulanya tinggi sekali. Nah, itu akan memberikan komplikasi apabila kita tidak melakukan pengontrolan dulu terhadap penyakit-penyakit yang sistemik ataupun berkaitan dengan sistem reproduksi itu sendiri. Oke, nah jadi satu kata dari saya secara kesimpulan buat ayah bunda sekalian, tetap semangat. Oke, baik. Terima Oke, kasih dokter. nih. Keren banget, Dok. Ini udah banyak ayah bunda yang nanya-nanya juga di Oke, kolom Q&A. Nah, baik. aku mungkin mulai bacain ya, Dok ya. Ya, Ini dari Bunda Aina. Sore, Dok, pemeriksaan apa saja di awal yang harus dilakukan untuk promil? Saya baru melakukan USG transvaginal, suami belum melakukan pemeriksaan. Terima kasih, dokter. oke. Terima kasih Bu Aina untuk pertanyaannya. Yang pertama harus dilakukan adalah analisa sperma dari suami, ya. Karena analisa sperma itu yang akan memberikan gambaran ke kita apakah bisa dengan hubungan seperti biasa, apakah harus ada stimulasi dari sel telur, ataupun harus berlanjut untuk inseminasi ataupun dari bayi tabung. Kenapa kok seperti itu? Karena begini, sel telur itu kalau untuk menstimulasi sebenarnya ibaratnya tidak sulit. Tetapi yang kita tidak inginkan adalah sel telur itu terbuang secara percuma. Ya, jadi kalau sering Bu Aina, kan sel telur saya setiap kali katanya cuma satu, setiap kali siklus haid yang akan pecah, ya akan ovulasi. Betul. Kalau distimulasi ya bisa tinggi, betul. Bisa tiga atau empat tergantung dari jenis stimulasinya. Tapi jangan lupa bahwa satu sel telur yang dihasilkan itu ternyata dari 1.000 sel telur yang berusaha dimatangkan. Nah, 999 lainnya itu gimana, Dok, nasibnya? Ya, kalau nggak bisa di siklus haid itu, ya sudah akan mati, tidak bisa digunakan. Jadi kita tidak mau secara sembarangan atau gegabah ya, ibaratnya ini dari Bapak masih belum baik. Lalu kita langsung coba-coba untuk stimulasi, jangan dulu. Jadi yang pertama adalah analisa sperma untuk suami. Ya, lalu yang kedua dari Bu Aina sendiri apa yang bisa dilakukan? Yang pertama mungkin mengecek seperti dari AMH atau cadangan sel telur itu sendiri. Ya, kalau misalnya memang ada gangguan dari menstruasi, bisa saja kita tambahkan beberapa hormonal ya, seperti pemeriksaan dari prolaktin, pemeriksaan dari kelenjar tiroid seperti TSH dan FT4, lalu juga kita juga memeriksa dari FSH LH-nya kalau memang diperlukan ya. Jadi tergantung dari apa yang kita dapatkan. Lalu juga mungkin selain dari tadi kan sudah dikatakan USG transvaginal ya ataupun melihat dari rahim. Nah, itu juga Bu Aina tergantung dari waktunya ya. Sebenarnya yang kita sarankan untuk sebelum mulai promil itu datang yang pertama pada saat haid di antara hari kedua sampai hari keempat. Itu kita untuk melihat dari sel telurnya itu sendiri, melihat dari bagian rahim, melihat juga dari indung telur. Lalu yang kedua datang kembali di sekitar hari ke-14 untuk kita melihat, oh oke, ternyata lapisannya sudah cukup ya. Oh ternyata ada sel telur yang baik ya. Itu akan memberikan gambaran buat kita sebagai dokter. Andai kata kita mau stimulasi, itu kira-kira di mana yang kurang. Ya, saya rasa itu nih. Mudah-mudahan Bu Aina merasa cukup puas dengan jawabannya ya. Oke, baik. Berarti harus ada beberapa pemeriksaan lanjutan ya, Dok ya? Iya, betul. Iya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Widya. Halo dok, saya Widya dari Tangerang. Usia saya dan suami sudah di atas 30 tahun, menikah selama 8 tahun. Sudah mencoba cek untuk saya AMH rendah dan suami genetik isi kepala sperma seperti tidak utuh. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan selain konsumsi obat-obatan? Terima kasih Baik, dok. baik, baik Bu Widya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Widya. Yang pertama, Anda sudah 8 tahun, walaupun memang usia sih masih di sekitar 30 tahun ya, tadi dari informasinya. Nah, akan tetapi karena dari AMH yang rendah, jadi kita tidak mau secara sembrono, atau tidak mau kalau tidak proses tersebut itu tidak terukur. Maka yang lebih baik adalah, maaf ditambah juga dari suami, ternyata ada gangguan di bentuk ataupun di morfologinya. Nah, maka yang paling baik adalah apa? Dengan bayi tabung, Bu Widya, ataupun IVF.
Nah, kenapa alasannya? Yang pertama, dengan IVF itu kita tidak membuang-buang sel telur secara percuma. Karena biasanya kita lakukan ya kita banking dulu, dalam artian kita ambil sel telurnya, kita stimulasi sebaik mungkin ya, seoptimal mungkin, apalagi Ibu Widya dengan AMH yang rendah. Maksud saya jadi begini, mungkin Bu Widya eh, pada beberapa dari pengalaman saya ya, kalau dengan AMH yang rendah itu walaupun dengan bayi tabung tidak sekali langsung jalan. Biasanya itu kita harus memiliki beberapa sel telur dulu, tergantung dari usianya. Kalau 30 tahun itu setahu saya kurang lebih antara sekitar 10, paling tidak 10 embrio ya, atau 10 sel telur yang kita dapatkan untuk bisa memberikan kehamilan yang baik. Karena kan kehamilan yang baik itu dari embrio yang kita katakan normal atau eubloid. Ya, nah itu akan bisa berpengaruh. Jadi misalnya nih dari Bu Widya sendiri kita lakukan stimulasi lalu kita panen sel telurnya dan itu bisa dilakukan pada beberapa siklus atau beberapa kali. Andai kata itu sudah cukup, pada saat itu kita juga sudah puahkan kalau misalnya dapat embrio yang bagus ya. Nah mungkin kalau kita sudah mendapatkan 3 atau 4, nah pada saat itu kita lakukan dengan embrio transfer. Nah kalau dari suami bagaimana dari kelainan bentuknya? Eh, Tenang aja Ibu ya, biasanya kalau dari kelainan bentuk selama tidak terlalu parah, itu pada saat sekali ejakulasi itu jutaan sel spermanya. Pasti embriologisnya akan ketemu kok, satu sel sperma yang baik dan rata-rata dari pengalaman itu juga akan memberikan embrio yang hasilnya cukup baik juga. Nah, proses tersebut mungkin untuk meningkatkan keberhasilannya ya Bu Widya ya, dengan pemeriksaan PGDA itu juga akan baik untuk prenatal genetic screeningnya. Jadi kita cek di embrio di mana yang genetiknya baik atau dari tidak ada kelainan kromosomalnya, itu akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk Bu Widya dan suami. Oke, mudah-mudahan bisa Oke. menjawab ya Bu Widya. Berarti bisa dari sisi istri ya dok ya, pelan-pelan dari Ya, sisi istri diobati, dari sisi ya, suami juga bisa ya dok ya. iya. Yang mungkin Oke. agak sedikit perlu sabar complicated karena berproses ya, itu lebih kepada Bu Widya karena mungkin untuk mendapatkan sel telur dengan AMH yang agak rendah itu juga merupakan tantangan tersendiri. Jadi harus lebih sabar. Sedangkan kalau dari suami, ya itu tadi karena kan kita prosesnya bayi tabung ya, kita Iya. hanya butuh satu sperma untuk satu sel telur. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit buat kita untuk mendapatkan. Oke dok, siap. Berarti harus manajemen stres juga ya dok ya. Oh iya, pasti. Oke, ini ada pertanyaan dari anonim nih dok. Selamat sore dok, saya diagnosa PCOS 5 bulan lalu dan sudah terapi obat hormon dan saya belum head selama 2 bulan ini. Bagaimana ya dok? Dan apakah peluang hamil masih ada? Saya 26 tahun, suami 29 tahun, pernikahan kami 3 tahun. Terima kasih sebelumnya dok. Oke, baik. Yang pertama saya jawab peluangnya. Ya pasti ada. Tenang aja, Anda masih muda. Ya, PCOS bukan ibaratnya kayak akhir dari segalanya ya. Memang PCOS akan memberikan gangguan pada siklus haid sehingga Anda sulit untuk menentukan masa suburnya. Lalu yang kedua, pada beberapa orang ya menstruasi yang di awal-awal itu kualitas sel telurnya yang agak sedikit terganggu. Jadi kalau kembali lagi mohon maaf kalau dari pengalaman biasanya dengan PCOS misalnya distimulasi hamil hamil tapi mungkin yang pertama peluang untuk tidak bisa berkembang atau kosong itu lebih tinggi dibandingkan kalau yang memang sudah ovulasi misalnya sudah teratur ya siklus haidnya 2 atau 3 bulan sebelum kita memberikan treatment. Ya, nah, jadi kalau untuk peluang tenang masih ada, apalagi Anda 26 tahun dengan suami 29 tahun. Nah, karena sudah menikah 3 tahun, coba Anda lihat kembali apakah sebenarnya problemnya itu karena gangguan atau Anda sulit untuk menentukan dari masa subur? Kalau misalnya ternyata, oh enggak, ternyata ya masa subur sebenarnya saya masih bisa dok, gitu. Atau mungkin kalau ada pengecekan dengan hormon kesuburan ya, atau LH, itu Anda bisa buktikan bahwa memang itu ada ovulasi. Nah, maka analis kembali lagi, analisa sperma juga menjadi bagian yang penting. Ya, nah lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Nah, PCOS ini sebenarnya pada seorang wanita itu pada dua jenis wanita.
ya. Yang pertama adalah karena biasanya ada peningkatan dari berat badan, di mana kita katakan indeks massa tubuhnya itu tinggi, jadi proporsi antara tinggi badan dan berat badan itu tidak seimbang, ya. Nah, itu caranya gampang sebenarnya, dengan olahraga, dengan bantuan diet yang teratur, pola hidup yang sehat. 10% kurang lebih dari berat awal. Jadi contoh kalau misalnya beratnya 80 kg, dengan penurunan 8 kilogram saja itu sudah akan menstimulasi siklus haid yang akan normal kembali. Nah, problemnya adalah yang kedua, kalau pada wanita-wanita yang ibaratnya berat badannya ideal, maka itu berarti ada lebih dominan kepada kelainan dari genetiknya. Nah, eh, jangan dipikir bahwa genetik, oh nanti kalau saya hamil pasti anaknya ini dong ada kelainan genetik. Enggak. Ya, karena ibaratnya genetik untuk mengatur dari siklus haidnya itu ada pengaruhnya, dan itu multiple, jadi enggak, tidak saja hanya dari satu gen saja. Nah, kalau misalnya seperti itu memang harus sedikit dibantu misalnya dengan obat-obatan induksi ovulasi seperti itu, ya. Dan lalu yang kedua, mungkin karena berhubungan dengan insulin, maka ada baiknya mengecek dari gula darah, ya. Lalu juga pemberian obat-obatan seperti insulin sensitizer, ataupun juga ditambah dengan vitamin D3, itu akan meningkatkan peluang untuk angka keberhasilan hamil pada pasien-pasien dengan PCOS itu sendiri. Ya, jadi itu yang mungkin saya bisa katakan. Mudah-mudahan bisa berhasil ya dengan sendirinya dan cukup puas dengan jawabannya. Oke, baik dok. Ada lagi pertanyaan nih dok. Tadi tertulis di layar di layar gangguan hormon karena disfungsi hipotalamus atau hipofisis. Apakah ada pemeriksaan khusus dok dan ada gejalanya kah yang muncul? Terima kasih Ya, dok. ya, kalau untuk pemeriksaan secara khusus ada, ya, ya seperti contohnya kita mengatakan hiperprolaktinoma atau tingginya hormon prolaktin. Nah, itu kita bisa cek dari darah. Nah, kalau itu tinggi, itu biasanya kita akan melakukan CT scan dari kepala ataupun MRI dari kepala, karena mungkin ditakutkannya ada beberapa tumor yang bisa berpengaruh sehingga menyebabkan prolaktin itu cukup tinggi. Ya, jadi itu tadi kalau misalnya salah satu contoh gangguan dari hipofisisnya, ya. Atau yang kedua juga karena biasanya pasien itu datang dengan keluhan tidak mendapatkan haid, ya. Nah, itu biasanya bisa saja kita tambahkan selain dari prolaktin, kita juga mengecek yang lainnya seperti misalnya dari FSH, LH, ataupun dari hormon estrogen dan testosteron. Estrogen, progesteron, dan testosteron itu sendiri. Oke. Oke, Ya. baik dok. Ini pertanyaannya makin banyak nih dok yang antusias. Oke, baik. Sebentar dok. Oh ya, sore dokter Sigit, saya empat Halo, puluh satu sore. tahun, mens tidak teratur sudah cek transvaginal, di info tidak PCOS, tapi masalah hormonal. Suami 42, terato, untuk programnya baiknya bagaimana ya dok? Terima kasih. Sekali lagi, karena sudah 41 tahun, coba cek AMH-nya dulu, ya. Selama AMH itu masih baik, nah, mohon maaf Ibu tadi nggak ada namanya ya, tapi nggak apa-apa. Buat untuk Bunda yang bertanya ya, yang di 41 tahun, cek dulu AMH-nya. Yang kita inginkan ada, atau kita katakan dengan responder, dalam artian memberikan wanita-wanita yang akan memberikan respon normal terhadap dari obat-obatan yang kita berikan, itu harus di atas dari 1,2. Ya, selama itu masih di atas dari 1,2, walaupun dari suami adalah terato, itu kita masih bisa melakukan beberapa terapi. Kayak contohnya mungkin kalau tidak terlalu berat ya, teratonya ya bisa saja kita coba pengukuran dari massa subur terlebih dahulu. Tetapi biasanya rata-rata karena sudah 41 dan 42 tahun, mungkin saya lebih condong kepada arah inseminasi. Ya, karena dari inseminasi selama teratonya tidak terlalu, tadi saya katakan tidak terlalu berat, jumlahnya masih cukup, ya, lalu pergerakannya juga masih baik, itu akan memberikan peluang yang cukup lumayan untuk program kehamilan tersebut. Nah, lalu jangan lupa selain tadi saya katakan dari ibu, coba coba cek dari AMH-nya untuk melihat dari cadangan sel telurnya, dari ayah itu sendiri kalau bisa banyak untuk antioksidannya, ya, seperti buah-buahan, sayur, ya, lalu suplemen vitamin, vitamin D3 juga boleh, ya, dan juga melihat
apa nih kira-kira penyebabnya? Oh iya, ternyata ayahnya merokok, atau misalnya ada konsumsi alkohol, atau sering berendam air panas, nah itu juga bisa berpengaruh. Maka faktor-faktor tersebut harus kalau bisa dihindari atau diminimalisir. Oke, Oke, baik. Terima kasih dokter. iya. Lagi dari Bunda Kurniasari. Usia saya 28 tahun, suami 30 tahun. Pernikahan hari ini tepat 1 tahun, dok. Harus segera periksa atau tunggu tahun kedua pernikahan. Tadi dokter menjelaskan bisa hamil 94% pada tahun kedua pernikahan. Silakan dokter. Iya, yang pertama saya ucapkan happy anniversary untuk Kurniasari dan suami ya. Apalagi hari ini tepat 1 tahun. Nah, apakah perlu melakukan pemeriksaan atau tidak? Seperti mungkin tadi sedikit saya sudah jelaskan bahwa angka 84% itu akan hamil secara spontan atau 94% pada tahun yang kedua itu dengan satu syarat yaitu hubungan seksual secara teratur 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi andai kata kalau dari Kurniasari dan juga suami sudah melakukan hal tersebut dalam 1 tahun belakangan ini, maka sudah waktunya untuk diperiksa. Ya, tetapi kalau misalnya oh ya belum dok, masih jarang, masih banyak yang bolong-bolong, ya karena kan masih usia cukup muda ya, masih di 30 tahun maksud saya rasa menunggu dulu 1 tahun kalau memang tidak ada ketergesaan dari Anda dan suami, itu bisa. Tetapi memang faktor bahwa anda sudah dan suami harus berhubungan secara teratur itu sudah diisyaratkan sebagai syarat yang mutlak. Lalu yang kedua ya mungkin pemeriksaan tambahan seperti misalnya USG untuk Ibu Kurniasari, lalu juga nanti kalau datang ke dokter kandungan ya biasanya kita akan ajarkan bagaimana Bu Kurniasari untuk mengetahui kapan dia masa suburnya secara mandiri di rumah. Itu juga bisa, dan yang terakhir mungkin bantuan dengan analisa sperma juga oke. Jadi mungkin kayak pemeriksaan seperti pemeriksaan yang minimal ya, tidak perlu yang harus yang lebih advance untuk itu. Saya rasa masih ada tempatnya untuk hal tersebut. Oke, Oke, baik baik. dokter. Dok, ini ada satu dari Bapak Yulianto atau Ibu Yulianto. Dia ada journey nih, sedikit cerita. Tahun lalu Oke. usia saya 48 tahun, usia istri 43. Kami mencoba 2 kali IVF dan gagal. Yang pertama April 2023 ada 5 embrio dan ada blastosis. Blastosis 1 ditanam 3, yang tidak ditanam 2. Akhirnya tidak bertahan. Ditanam 3, gagal nempel. Sebelumnya tahun 2022 sudah dilakukan operasi pembersihan kista. Kemudian Desember 2023 ada 6 embrio, ditanam 3, yang 3 di frozen. Setelah ditanam tidak ada yang nempel lagi dok. Dari cek darah angka indikator kehamilan tidak mencapai 2. Sekarang masih ada 3 embrio, embrio frozen sebaiknya bagaimana ya dokter? Ya. Em, Kalau misalnya tadi kalau saya mendengar dari apa yang dituliskan oleh Pak Yulianto ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ada beberapa bahwa tidak berhasilnya karena dia tidak menempel. Nah, tidak menempelnya ini ada beberapa faktor ya Bapak ya. Yang pertama bagaimana dari ketebalan dinding rahim itu sendiri pada saat dilakukan embrio transfer itu sendiri ya. Itu kita bisa lihat ataupun kita bisa stimulasi pada siklus yang tersendiri. Jadi tidak harus kayak dimulai dari siklus yang baru ya, akan tetapi memang secara pengalaman kalau misalnya kita membandingkan antara fresh dan juga yang frozen embryo ya, maka akan lebih tinggi kualitasnya yang fresh dibandingkan dengan yang frozen ya. Walaupun memang beberapa studi mengatakan hal tersebut tidak terlalu signifikan. Nah, jadi itu yang pertama dulu, bahwa bagaimana ketebalan dari dinding rahim pada saat dilakukan embryo transfernya. Lalu yang kedua, kita melihat reseptivity-nya. Jadi biasanya tidak saja tebal, tapi bagaimana kualitas dari pembuluh-pembuluh darah di sana. Ya, nah itu kalau misalnya contohnya, apalagi kan dari istri sudah 43 tahun ya, dulu pernah dikatakan dibersihkan kista, cuman kan kita tidak tahu kistanya seperti apa. Saya mengambil contoh saja kalau misalnya kistanya endometriosis, maka itu dulunya akan ada pengaruh terhadap dari kualitas dari dinding rahimnya itu sendiri. Atau mungkin dulu pernah ada kuretase ataupun ada infeksi, itu juga bisa berpengaruh sehingga endometrium itu walaupun tebal tetapi tidak reseptif atau tidak tidak banyak pembuluh darahnya. Jadi membuat embrio itu agak sulit untuk menempel. Nah, mungkin kalau seperti itu
bisa kita lakukan seperti kayak hysteroscopy ya, untuk melihat dari bagian dalam rahim itu sendiri apa yang kita bisa lakukan, atau mungkin kalau ada perlengketan dan lain sebagainya di dalam, itu kita tangani terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kualitas dari embrionya. Mungkin kan tadi sudah frozen, tapi apakah sudah dilakukan dengan PGTA, ya itu juga akan bisa berpengaruh ya Pak ya. Ternyata mungkin yang didapatkan betul sudah embrio ya, akan tetapi mungkin tidak eubloidy ya. Jadi ada mungkin ada kelainan-kelainan genetiknya sehingga membuat hal tersebut tidak bisa menempel dengan baik. Nah, sekarang dari pertanyaan terakhir, apa yang perlu dilakukan berikutnya? Mungkin agak sulit untuk saya menjawab tanpa ada beberapa data-data yang lainnya. Akan tetapi ya, kalau misalnya secara garis besar dengan 43 tahun dengan simpanan 3 embrio, kalau itu dikatakan bagus ya kita stimulasi kembali untuk mendapatkan dinding rahim yang lebih baik untuk sebelum dilakukan dengan embrio transfer itu sendiri. Ya, nah, jadi jangan misalnya, "Oh, boleh nggak dok?" Contoh misalnya ya, saya berusaha menebak dari Pak Yulianto, boleh kalau misalnya istirahat dulu deh dok, 1 tahun, nanti pas 44 atau 45 tahun usia istri saya baru transfer kembali. Saya rasa jangan Pak, karena penyakit untuk degeneratif, terutama yang berpengaruh terhadap pembuluh darah, itu juga pasti akan berlangsung terus-menerus. Jadi akan makin memperburuk. Jadi lebih baik pada saat sekarang ini dibandingkan kalau mungkin ada penundaan pada saat mungkin usia di 44 atau 45, karena saya rasa ada pengaruhnya terutama pada ketebalan dari dinding rahim itu sendiri ya. Oke, baik dokter. Terima kasih. Semoga tetap semangat Sama-sama. Pak Yulianto ya dok ya. Oke, Ada semangat lagi, pasti harus ya. dong. Sama Mungkin satu doa dua pertanyaan lagi ya dok ya. ya. Ada lagi dari Bunda Ning. Dokter, mohon maaf saya Arum dari Yogyakarta. Oh, Bunda Ning Arum. Mohon izin bertanya, saya menikah sudah 1 tahun 2 bulan, namun belum dikaruniai buah hati. Saya promil sudah berjalan 6 bulan, namun dokter mengatakan saya menderita polikistik dan tadi malam saya USG transvaginal ternyata ada kista yang disebabkan oleh obat penyubur yang diberikan dokter saat promil. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Oke, baik, baik. Buat Bu Ning Arum, yang pertama, sabar dulu. It's okay. Ya, nggak apa-apa kok. Nah, dengan seperti saya katakan, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome itu, ya, itu sebenarnya itu sel-sel telurnya itu banyak yang terparkir. Ya, jadi saya sering menganalogikan, misalnya Anda itu mau mematangkan telur, ya, tapi masing-masing pematangan telur itu Anda punya waktunya. Pokoknya dalam 5 menit itu harus matang. Ya, kalau kondisi hormonnya bagus, maka ya apinya tepat. Jadi nanti 5 menit akan matang. Nah, tapi pada PCOS itu analoginya apinya kurang. Ya, apinya kurang jadi sudah mulai matang, tapi belum matang banget. Belum sudah 5 menit ini masih belum matang, dia harus ganti pada telur yang berikutnya. Ya, jelas ya. Jadi makanya ada kayak kayak kecil-kecil kecil, bukan kista sebenarnya itu folikel atau sel-sel telur yang terparkir. Nah, kalau yang namanya diparkir itu, jadi kalau kita perbaiki dengan beberapa obat-obatan, itu pasti penyubur ya maksud saya ya, itu juga akan memberikan hasil yang baik. Karena akan terjadi ovulasi, bahkan ovulasinya juga lebih daripada yang biasanya. Yang kalau biasanya cuma 1 sel telur, ini bisa 2 ataupun 3. Jadi sebenarnya peluang akan lebih baik. Dan sementara yang perlu dipastikan adalah kembali lagi dari suami tidak ada gangguan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana ya dok ya setelah dikasih obat penyubur ternyata malah ada kista. Nah, nggak apa-apa sih Bu Ning Arum, maksud saya begini, itu kistanya kan karena sel telur yang dimatangkan. Sel telur dimatangkan itu responnya suka beda-beda. Jadi sebenarnya usia kematangan dari sel telur itu juga nggak bisa sama atau nggak bisa seragam, ya. Jadi mungkin ini yang belum pecah atau yang kita namakan jadi persisten kistanya. Nah, tetapi ini kan hanya suatu yang fisiologis atau dalam artian dalam kondisi normal. Biasanya setelah 3 atau 4 bulan itu akan mengecil ataupun menghilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu takut untuk apa namanya terhadap dari kistanya itu sendiri, dan PCOS-nya juga kan sudah promil 6 bulan. Kembali lagi, coba deh dilihat apa faktor-faktor yang bisa dilakukan ya. Mungkin kalau sudah dilakukan obat penyubur, oke, sudah bagus, nanti pasti akan dari dokternya akan dilihat bagaimana responnya.
Kalau kurang pasti nanti akan berjenjang ya. Nah, tetapi mungkin yang sebagai tambahan jangan lupa mungkin dari pemberian seperti insulin sensitizer seperti misalnya metformin atau ekstrak kayu manis ya, itu juga bisa berpengaruh. Lalu pemberian suplemen vitamin D3 itu juga bisa berpengaruh. Nah, kalau Bonding Arum punya kesempatan bisa cek dari darah untuk vitamin D3 25 OH itu akan bagus Bu. Kita inginnya kadarnya di atas sekitar 30 sampai 40. Jadi kalau kurang ya ditambahin suplemen terlebih dahulu itu akan memperbesar peluang untuk mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga jangan lupa dari PCOS itu maka yang diperlukan apa? Pola hidup yang sehat. Tidak saja dari makanan, makanan betul penting ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran ya, menghindari yang manis-manis, menghindari yang dari simple karbohidrat atau seperti misalnya tepung ya, jadi bakmi, roti, pasta gitu ya. Itu kalau bisa dikurang-kurangin. Lalu jangan lupa apa? Minum air putih mungkin 1,5 sampai 2 liter dalam satu hari. Lalu yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan yang keempat menghindari dari stresornya itu sendiri. Ya, jadi Pak dalam doa Bu Ning Arum, mudah-mudahan dengan Ibu tadi melakukan hal yang mungkin saya bisa anjurkan atau saya sarankan akan memperbesar peluang Bu Ning Arum untuk mendapatkan keturunan. Oke, Oke. baik dok. Ini banyak juga yang tanya dok tadi, seblak, terus kopi gula aren itu sangat berpengaruh berarti ya dok ya? Itu Iya, kunci iya, pertama ya dok ya? gula yang pertama gula arennya ya, otomatis Gula kan aren ya dok ya? manis ya. Lalu Mm-mm. kalau seblak kan setahu saya dari tepung ya bahannya. Iya. Nah, itu akan bisa meningkatkan. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya. Kita sebagai Mm-mm. manusia juga menikmati hidup Pengen ya dok ya? selama ya sesekali aja dalam porsi sewajarnya oke, tetapi Mm-mm. ya jangan banyak-banyak ya. Mungkin pola makan mungkin ya. Maksud saya begini. Seringkali kan kita makan itu nasi, lauknya, baru terus buah sama sayur, ya. Nah, Mm-mm. sekarang mungkin diubah, karena serat itu yang akan menghambat penyerapan berlebihan, terutama dari lemak ataupun dari karbohidrat. Jadi mungkin kalau bisa sayurnya dulu atau buahnya dulu, setelah itu baru nasi dan lauknya, sehingga kita sudah lambungnya sudah lebih terisi penuh ya. Jadi kita nggak akan kayak craving atau menginginkan karbohidrat lagi, tambah lagi gitu ya. Jadi itu karena karbohidrat itu yang akan diubah menjadi lemak dan lemak ataupun kolesterol itu menjadi bahan dasar untuk dari hormon. Jadi kalau misalnya dia berlebih ataupun kurang pasti akan menimbulkan gangguan dari hormon. Salah satunya seperti yang mungkin kita sudah bahas banyak ya pertanyaannya Mm-mm. yaitu Iya. sindroma polikistik ovarium. Oke, Itu baik nih. dokter. Berarti kalau untuk vitamin atau suplemen yang dianjurkan apa nih dok untuk menunjang Eh, kehamilan? baik, yang Mm-mm. pertama adalah untuk asam folat ya, karena itu akan Asam. mencegah dari kelainan saraf pusat dari janin yang nanti akan dikandung ya. Jadi sebaiknya itu asam folat sudah dikonsumsi 3 bulan sebelum Anda mau mendapatkan keturunan ya. Nah, lalu yang kedua multivitamin yang lainnya apa? Ya mungkin yang antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, vitamin E ya. Lalu juga yang seperti vitamin D juga bisa akan berpengaruh terhadap untuk mensinergikan supaya hormonal-hormonal itu bisa bekerja secara optimal dan sinergi, jadi nggak sendiri-sendiri. Nah, itu salah satu peran dari vitamin D3-nya itu sendiri. Ya, Oke, baik dok. Satu pertanyaan lagi nih dok. oke. Istri saya pernah keguguran. Apakah dianjurkan untuk langsung apa hamil lagi dok, atau istirahat dulu atau bagaimana nih dok? Terima kasih Oke, dokter. baik, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Bapak, secara medis sebenarnya kalau misalnya setelah keguguran, maka harus mengikuti masa nifas seperti orang hamil seperti biasa, yaitu kurang lebih 6 minggu. Karena dalam waktu 4 sampai 6 minggu ke depan itu biasanya sudah mulai haid kembali. Nah, kalau sudah mulai haid, memang secara medis itu tidak ada larangan untuk bisa mendapatkan keturunan kembali atau sudah mulai program dan lain sebagainya. Nah, tetapi mungkin juga kalau di masyarakat ya, seringkali saya mendapatkan kan, dok, bukannya saya harus ini kosong dulu 3 bulan baru boleh hamil lagi. Sebenarnya 3 bulan yang berkembang di masyarakat itu untuk memberikan ruang untuk psikologi dari yang wanita tersebut ataupun juga dari prianya.
Ya, selama kalau dari dua-duanya siap, sebenarnya tidak ada batasan. Mau ibaratnya begitu dapat haid langsung menghitung masa subur juga nggak apa-apa. Nah, akan tetapi kalau dari praktek saya sendiri, kalau saya boleh sharing dari klinis ya, saya lebih suka kalau misalnya memang sudah mendapatkan haid 2 atau 3 kali untuk menandakan bahwa siklus haid itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kenapa? Seperti tadi saya katakan bahwa kalau misalnya keguguran itu kan penyebabnya juga banyak. Salah satu juga kalau di bawah dari 10 minggu, 70% adalah kelainan dari genetiknya. Nah, artinya apa? Mungkin ada saja materi genetik yang nggak baik, baik itu dari sel telur ataupun dari sperma. Nah, akan tetapi kalau baik juga pada saat dia bertemu, ya, mohon maaf, kayak misalnya satu dari yang wanita dari sel telur ya, satu dari pria harus bersatu sempurna. Ya, nah bersatunya ini kita memang tidak tahu apakah dia ada mutasi spontan atau tidak. Ya, nah, tetapi dengan kematangan dari stimulasi hormonal itu akan memberikan jaminan lebih besar bahwa secara genetik itu sudah matang atau sudah baik. Nah, jadi kalau misalnya tadi dari pertanyaannya Bapak, dengan kita menunggu 2 atau 3 siklus setelahnya, ya, itu akan memberikan peluang yang lebih baik. Tidak saja dari segi psikologisnya, tetapi kalau kita melihat dari segi hormonalnya, saya rasa hormonalnya sudah jauh lebih matang, sudah stabil. Jadi dia materi genetiknya akan baik dan juga dia akan memberikan support yang baik pada saat kehamilan itu sudah positif. Jadi kan tidak saja maunya cuma hamil aja ya, tetapi harus dipertahankan dengan baik. Nah, itu salah satu juga dengan siklus hormon yang baik itu memberikan jaminan yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya baru saja mengalami perubahan seperti dari kehamilan itu sendiri. Gitu nih. Oke, baik dokter. Banyak banget nih yang hari ini kita bahas ya dok ya. Iya. Udah nggak Senang kerasa nih bisa dok bagi waktunya. sama sama ayah Iya, bunda yang lain. mungkin nanti Mudah-mudahan nextnya kita bahas mudah-mudahan cukup tentang puas ya. stres ya dok ya. Oke, Secara boleh. psikologis ya dok Oh, ya. iya, psikologis Karena ya. ternyata banyak banget yang Ya, mungkin nanya juga dampak tadi ya, dok. dampak ya Mm-mm, Nin ya, dampaknya ya betul dok ya. supaya mungkin bisa memberikan apa ya guidance atau penuntun ya buat ayah bunda. Bukan berarti nggak boleh stres loh, stres itu wajar, tetapi memang harus dikelola supaya bisa memberikan Betul. outcome yang lebih baik, terutama kalau kita berbicara tentang kesuburan. Oke, Oke, baik jadi tetap dokter. semangat untuk ayah bunda semuanya. Ya, tetap semangat untuk ayah bunda. Mungkin dokter ada kesan-pesan lagi nih untuk ayah bunda. Ya, selain dari yang tetap semangat buat ayah dan bunda sesuai Mm-mm. dengan topik kita pada hari ini, buat para bunda ya, terutama dari para bunda, coba yuk kita coba lihat dari usia dan juga dari cadangan sel telur Anda, karena itu yang akan memberikan peran yang cukup besar untuk keberhasilan dan juga kualitas dari keturunan yang nanti Anda hasilkan. Ya, juga dari ayah juga sama. Walaupun secara dari medis penurunan itu baru di 50 tahun untuk materi genetiknya, dari jumlahnya baru di 60-70 tahun, jangan lupa juga kalau Anda melupakan dari pola hidup yang sehat atau tidak melakukan dari olahraga yang teratur, itu juga bisa berpengaruh atau bisa memberikan kontribusi. Jadi untuk semuanya juga selain tadi dari ibu dari usia, tetap kita langsung mempromosikan untuk pola hidup yang sehat. Oke, Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Sigit untuk waktunya sama-sama. hari ini. Terima kasih. Terima kasih dokter.